Bayangkan, kalian mendapatkan uang senilai 10 juta rupiah hanya dari satu kali upload video di media sosial. Enak bukan? Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran, apakah uang itu harus dikenakan pajak? Atau jangan-jangan karena kerjanya hanya membuat konten, penghasilannya bebas pajak? Nah, ternyata jawabannya tidak sesederhana itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Nabawi dari program administrasi bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis mengenai wajib pajak orang pribadi pada profesi influencer di Indonesia. Dalam penjelasan kali ini, saya akan membahas 3 hal utama. Pertama, mengidentifikasi kewajiban perpajakan seorang influencer. Kedua, menjelaskan sumber penghasilan influencer yang menjadi objek pajak. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi agar influencer dapat memengaruhi kewajiban perpajakannya. Setelah menyaksikan penjelasan ini sampai selesai, kita akan memahami bahwa profesi influencer bukan hanya menghasilkan pendapatan dari media sosial, tetapi juga memiliki tanggung jawab perpajakan yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Media sosial telah mengubah cara masyarakat bekerja dan menghasilkan uang. Jika dahulu seseorang harus bekerja di kantor untuk memperoleh penghasilan, kini cukup dengan membuat konten yang baik dan menarik di media sosial. Seseorang tersebut dapat memperoleh pendapatan dari berbagai platform digital. Profesi seperti YouTuber, TikToker, maupun influencer kini menjadi bagian dari ekonomi digital Indonesia. Penghasilan yang diperoleh dapat berasal dari endorsement, paid promote, affiliate marketing, hingga menjadi brand ambassador karena memperoleh penghasilan. Maka, influencer juga memiliki kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi. Namun, masih banyak influencer yang belum memahami bahwa penghasilan dari media sosial juga merupakan objek pajak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ketentuan perpajakan diterapkan pada profesi influencer. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 2 rumusan masalah yang akan saya bahas. Pertama, apa saja kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh seorang influencer? Dan yang kedua, apa resiko yang akan dihadapi apabila seorang influencer tidak memenuhi kewajiban perpajakannya? Sebelum masuk ke studi kasus, kita perlu memahami beberapa konsep dasar. Menurut Mardiasmo, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Pajak memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi adalah setiap individu yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya. Dalam konteks ini, influencer termasuk wajib pajak orang pribadi apabila memperoleh penghasilan dari aktivitas digital. Seorang influencer dapat memperoleh penghasilan dari berbagai sumber. Yang pertama adalah endorsement, yaitu mempromosikan produk atau jasa milik suatu perusahaan. Yang kedua adalah paid promote, yaitu menerima bayaran untuk mempromosikan suatu akun, produk, atau layanan. Selanjutnya,
terdapat affiliate marketing, yaitu memperoleh komisi dari setiap penjualan yang terjadi melalui tautan afiliasi. Selain itu, influencer juga dapat memperoleh penghasilan sebagai brand ambassador, pembicara dalam suatu acara, maupun melalui kerjasama pembuatan konten dengan berbagai perusahaan. Seluruh bentuk penghasilan tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang termasuk objek pajak penghasilan. Sebagai wajib pajak orang pribadi, seorang influencer memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kedua, melakukan pencatatan terhadap seluruh penghasilan yang diterima dari berbagai platform digital. Ketiga, menghitung besarnya pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan keempat, yaitu menyetor pajak apabila terdapat pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu melapor seluruh penghasilannya melalui surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Dengan memenuhi seluruh kewajibannya, seorang influencer telah menjalankan prinsip kepatuhan perpajakan. Apabila seorang influencer tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, terdapat beberapa risiko yang dapat dihadapi. Mulai dari dikenakan sanksi administrasi, pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, hingga sanksi pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan dalam menghindari kewajiban perpajakan. Selain itu, ketidakpatuhan juga dapat menurunkan reputasi seorang influencer, terutama apabila bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang mengutamakan kepatuhan hukum. Agar terhindar dari berbagai risiko tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memiliki NPWP dan memahami hak serta kewajiban perpajakan. Kedua, mencatat seluruh pemasukan yang diterima dari berbagai platform digital. Ketiga, menyimpan seluruh bukti transaksi sebagai dokumen pendukung. Keempat, menghitung dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Dan apabila masih mengalami kesulitan, influencer dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak atau memanfaatkan layanan edukasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa influencer merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari aktivitas digital. Semakin berkembangnya ekonomi digital, semakin penting pula kesadaran akan kepatuhan perpajakan. Dengan memenuhi kewajiban tersebut, seorang influencer tidak hanya mentaati peraturan perundang-undangan, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pembangunan Indonesia melalui penerimaan pajak. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fauzan Nabawi, pamit undur diri. See you